selamat datang di Industrial Festival yang diadakan di AIS BSD Tangerang. Sebuah ajang yang memamerkan kekayaan dan inovasi produk-produk industri lokal dari berbagai sektor. Event ini tentunya menjadi momentum penting bagi industri Indonesia untuk unjuk gigi di kancah nasional dan global. Langsung saja kita lihat lebih dekat seperti apa kegiatannya. Inilah ajang adu gagasan dan inspirasi para pemikir kreatif, industri, inventor, dan masyarakat dalam Industrial Festival 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Ratusan pelaku industri dilibatkan untuk berbagi pengetahuan dan menjalin kemitraan dengan mimpi besar Industri in Motion yang sekaligus menjadi tema besar dari gelaran Industrial Festival tahun ini. Industrial Festival 2024 kali ini diselenggarakan bersama dengan perhelatan Halal Indonesia International Industry Expo 2024. Beragam industri halal tanah air mewarnai stand pameran dan menjadi daya pikat bagi para pengunjung. Mulai dari industri makanan dan minuman halal, kosmetik halal, tekstil dan fashion muslim, industri manufaktur, hingga pariwisata ramah muslim. Tak hanya itu, untuk menambah wawasan dan skill para pelaku industri, Kementerian Perindustrian menghadirkan coaching klinik, di mana para praktisi memberikan workshop kepada para pelaku industri seperti tips sukses dalam pemasaran digital. Sesi talk show menampilkan para ahli dan praktisi yang membahas perkembangan terbaru dan tantangan industri ke depan, seperti how technology elevating the halal industry, textile and apparel industry and Muslim fashion, how young minds shape the industry, dan banyak lagi. Acara yang membawa semangat untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai kiblat industri halal dunia ini tentunya mendapat perhatian khusus oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang. Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik, Bapak. Sebelumnya saya mau mengucapkan nih Pak, selamat atas penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa dari Hiroshima University, Jepang, tanggal 24 September lalu, Pak. Terima kasih banyak Selamat atas ya, kabar Pak. selamatnya. Iya. Selamat. Baik, Bapak tadi kan mengenai acara Festival Industri dan Halal Indonesia Expo 2024 tadi, Bapak kan sudah sempat berputar-putar juga ya Pak, melihat teman-teman semua sektor-sektor dari makanan, dari kosmetik dan segala macam. Nah, menurut Bapak nih Pak, untuk potensi Indonesia di industri halal global itu bagaimana Pak saat ini? Masih banyak sekali potensi yang bisa kita tingkatkan berkaitan dengan pengembangan industri halal di Indonesia. Kita berhadapan dengan kompetitor-kompetitor kita yang melihat Indonesia atau ingin menjadikan Indonesia hanya sebagai market, hanya sebagai pasar dari produk-produk halal. Mereka mengetahui bahwa Indonesia mempunyai penduduk dengan populasi Islam atau Muslim terbesar di dunia. Tentu wajar saja hanya melihat dari satu faktor tersebut, maka negara-negara lain mempersiapkan diri untuk memproduksi barang-barang halal untuk bisa masuk ke Indonesia. Dari berbagai survei yang dilakukan oleh berbagai institusi, posisi kita di posisi ketiga. Ya. Nah, tapi tentu dalam pandangan kami, dalam pandangan saya sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia, saya menganggap bahwa posisi 3 ini masih belum sesuai dengan harapan kita bersama. Kita lihat bahwa walaupun kita berada pada posisi ketiga, negara yang lebih baik dari kita berkaitan dengan pengembangan ekonomi Islamnya atau ekonomi syariahnya itu Malaysia dan Arab Saudi. Ya, padahal Malaysia dan Arab Saudi secara market atau potensi marketnya jauh di bawah Indonesia, barangkali 5 kali lipat di bawah Indonesia 5 kali lipat potensi dari market yang berpopulasi Islam. Kemudian dari indikator yang dipergunakan oleh para surveyor itu, mereka menggunakan
indikator dalam menetapkan keberadaan atau ranking atau posisi sebuah negara. Itu 3 dari 5 indikator tersebut banyak hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Misalnya sekarang Indonesia sudah menempati peringkat ke-5 produsen produk-produk halal berbasis farmasi dan kosmetik halal. Yang kedua yaitu industri makanan halal. Kita berada di peringkat kedua, peringkat kedua, ya. Tapi apakah tidak mungkin, apakah tidak bisa kita mengejar yang sekarang menjadi peringkat pertama? Kemudian di bidang modest fashion halal kita ranking ketiga. Jadi kita berkejaran dengan waktu, ya. Semakin lama kita mempersiapkan diri, opportunity loss-nya semakin besar, ya. Semakin besar opportunity loss, artinya import barang-barang atau bahan atau produk-produk halal masuk ke Indonesia semakin besar. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Baik, Bapak. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Semoga harapan-harapan yang sudah tadi dan juga prestasi-prestasi yang sudah kita capai lebih bisa ditingkatkan lagi ya Pak ya, terutama untuk industri halal saat ini. Bapak makasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Sebagai bentuk apresiasi kepada individu maupun pelaku industri yang telah berkontribusi besar dalam memajukan industri halal tanah air, Menteri Perindustrian juga memberikan penghargaan Indonesia Halal Industry Awards 2024. Sejumlah penghargaan diberikan meliputi subkategori kementerian atau lembaga dengan inovasi halal terbaik, subkategori organisasi kemasyarakatan dengan inovasi halal terbaik, kategori rantai pasok halal terbaik, kategori ekspansi ekspor terbaik, Best Halal Traditional Medicine, dan masih banyak lagi. Baik, salah satu perusahaan yang mendapatkan penghargaan dari ajang Indonesia Halal Industry Awards ini adalah PT Dexa Group. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Rion Fajar Prayogi selaku Corporate Quality Compliance and Halal Associate Manager. Bapak, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu Pak. Terima kasih Mbak Dian. Pak, ini bagaimana nih Pak komitmen PT Dexa Group dalam menjamin kesehatan dan juga kehalalan produk farmasinya nih Pak? Ya, jadi Dexa Medica dalam hal ini sebagai salah satu member dari Dexa Group itu sudah menjalankan sistem jaminan produk halal sejak tahun 2018. Dan kami dari manajemen hingga ke seluruh level itu semuanya berkomitmen untuk menjalankan sistem jaminan produk halal. Jadi produk-produk kami ini sudah lebih dari 1.000 produk itu sudah tersertifikasi halal. Itu mencapai sekitar 99% ya, produk kami itu sudah halal. Jadi itulah salah satu bentuk komitmen dari Dexa Group untuk mendukung program pemerintah juga dalam penerapan sistem jaminan produk halal, terutama untuk produk-produk farmasi. Baik, kalau begitu, nah PT Dexa ini sendiri tentunya memiliki tim riset obat modern asli Indonesia yang sudah tersertifikasi ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Betul. Jaminan produknya halal gitu. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit terkait terobosan ini nih Pak. Ya, jadi kami sebagai pemenang rantai pasok halal ini memang sudah menjalankan mulai dari tahapan riset sampai ke tahapan distribusi untuk produk-produk halal yang kami distribusikan ya. Jadi di kami sendiri, kami punya beberapa fasilitas riset. Dalam hal ini ada DLBS, ya salah satu fokus utamanya adalah memproduksi produk-produk obat modern asli Indonesia, obat-obat herbal, obat-obat halal. Nah itu mulai dari tahapan risetnya, itu memang sudah mempertimbangkan sumber bahan bakunya adalah sumber bahan baku kita coba cari yang halal. Dan itu memang sudah diproduksi secara internal di Dexa Group sendiri. Baik, Bapak Rion, terima kasih. Selamat sekali lagi atas penghargaannya. Ya, semoga terima kasih, PT Dexa Medica tetap semangat ya Pak untuk memproduksi produk-produk halal. Ya, terima kasih. Terima kasih. Acara ini adalah momen penting bagi sektor industri Indonesia agar semakin siap untuk bersaing di pasar global, khususnya dalam sektor industri halal yang semakin berkembang. Kalau selama ini Mas, pastinya kan sudah ada pendampingan dari pemerintah ya. Apa aja sih perbandingannya ketika Mas belum mendapatkan pendampingan dan setelah ada pendampingannya apa aja? Oke, jadi yang pertama kemarin sebelum kita mendapat pendampingan,
kita mulai usaha kita pasti bingung dong Mbak. Kita ini punya produk, mau dipasarkannya di mana? Siapa yang mau kita pasarin? Kita mau ke depannya itu gimana? Kita benar-benar nggak tahu. Taunya ya udahlah, mending saya jual tanpa ada tujuan yang atau goal yang kita capai. Tetapi alhamdulillah kemarin waktu kita mau mulai usaha, kita memang kemarin sebelumnya sempat ada ikut beberapa pelatihan dari pemerintah dan kita alhamdulillah sedikit terbuka bahwasanya kalau punya produk, apapun produknya, izin edar harus wajib. Mau izin edar atau legal itu harus wajib. Jadi waktu kemarin kita ngebuat produk ini, sebelum kita pasarkan kita ngurus izinnya dulu Mbak. Jadi waktu ini sebenarnya produk ini kita ngerisetnya sudah dari awal 2020 sebelum COVID masuk. Cuman kemarin kendalanya kita nggak langsung pasarkan karena kita sadar kalau produk kita nggak ada izin edar, seandainya ada masalah ke depannya kita nggak bisa bertanggung jawab dong. Karena kita pengennya produk yang kita kasih ini benar-benar safety dong, safety dan aman buat si konsumen. Jadi kemarin akhirnya kami mulai bisa bahasanya produksi dan jualan itu di 2021 setelah izin kita terbit semua, baru kita mulai. Dan kemarin awalnya kita mulai dari kemasan yang sangat biasa seperti tadi Mbak tadi dia bilang sebelumnya pernah beli kemasannya masih gini. Ya benar, dulu kemasan saya masih plastik bening, saya tempel stiker. Kemudian kita pelan-pelan karena sudah dapat pendampingan dari dinas, akhirnya kita ngebuat ada semacam namanya itu BMC, Business Roadmap gitu. Kita buat semacam peta jalan kita ke depan 5 tahun ini mau ngapain, targetnya apa yang harus diperbaikin. Jadi kemarin sudah dapat izin edar kita dapat, kemudian kita perbaikin. Kita ini target kita mau kemana, konsumen kita mau apa yang mau kita ambil. Kita sudah dapat di sananya, kemudian kita sesuaikan habit mereka gimana, dan sampainya dia kira-kira tertarik dengan barang dengan range harga berapa, sampai kemasan yang gimana, kita sesuaikan. Kesannya ini acaranya bagus banget, dan tadi saya lihat banyak tenan yang memang udah concern sama industri halal ya. Jadi dan ada dari multi brand tadi saya lihat dari beragam macam produk ada, dan sebagai customer saya juga teredukasi ternyata produk halal nggak cuman core-nya itu di makanan sama minuman aja ya, tapi produk fashion dan produk yang lain juga harus punya kualifikasi halal di situ. Industrial Festival dan Halal Indo 2024 diselenggarakan dalam bentuk festival guna mendekatkan diri dengan generasi muda yang kelak akan menjadi para pelaku industri masa depan. Sejumlah artis papan atas tanah air dihadirkan guna menambah semarak gelaran Industrial Festival dan Halal Indo 2024. Yofi and Denuno, Nadif Basalamah, dan masih banyak lagi. Melalui inovasi dan kolaborasi global, industri kita telah menunjukkan ketangguhan dan daya saing yang luar biasa. Dari manufaktur hingga teknologi, produk Indonesia kini bersaing di pasar internasional, membawa kebanggaan bagi kita semua. Dan tentunya dengan hadirnya Industrial Festival 2024, posisi Indonesia sebagai pusat inovasi semakin kokoh. Acara ini tentunya bukan hanya sekedar pertemuan, tetapi juga merupakan ajang kolaborasi pertukaran ide dan inspirasi untuk mendorong industri kita untuk terus bergerak lebih maju lagi. Inilah Indonesian Industry in Motion. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Bersama-sama, kita akan terus menggerakkan industri Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Sampai jumpa di Industrial Festival selanjutnya.